Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Ya, kalian semoga sehat-sehat saja sehingga di hari Minggu ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, akan mendengarkan cerita Alkitab. Sudah siap anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita buka di dalam doa. Sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, terkhusus anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami di hari Minggu ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman atas kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Elia yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapi dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebaktian sekolah minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anakku, siapkan semuanya tentang Alkitab juga, dan memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih, selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak.
1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawamu suhu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Salam, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Pasti sehat, pasti sehat. Nah, tadi sudah dengerin dibacakan tentang bacaan Alkitab kita tentang Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini raja yang terkenal dengan raja yang bijaksana. Dia menggantikan Daud dan dia sangat bijaksana. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa memilih dua pilihan, umpamanya disuruh memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia bisa menentukan pilihan itu. Dia sangat bijaksana dan disegani oleh bangsa Israel. Nah, ceritanya tadi di dalam bacaan tadi diceritakan Raja Salomo ini pergi ke Gibeon. Di Gibeon dia berjumpa dengan Allah dalam sebuah mimpi. Nah, ini dia gambarnya Raja Salomo yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Di Gibeon, pada suatu malam dalam sebuah mimpi, Allah menampakkan diri kepada Salomo. Dan Allah bersabda kepada Salomo untuk meminta sesuatu yang Allah ingin berikan kepada Salomo. Lalu dalam perjumpaannya dengan Allah itu, Salomo memohon kepada Allah supaya diberikan kepada hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo juga tidak meminta kekuatan yang besar. Dia meminta kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Israel. Dan itu yang berkenan di hadapan Allah. Nah, setelah perjumpaan Salomo dengan Allah di Gibeon itu, Salomo kembali ke Yerusalem. Dan di sana dia kembali memuliakan Allah. Dia menaikkan korban syukurnya atas perjumpaannya dengan Allah. Dan berikan korban bakaran di Mezbah di hadapan Allah atas kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Dan sejak saat itulah Salomo memerintah sebagai raja yang penuh dengan kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan kepada dia. Nah, itu tadi cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Bijaksana berarti bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia bisa memberi yang terbaik untuk orang lain. Dia berani berkorban untuk orang lain dan bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Itulah Raja Salomo. Nah, ada cerita tentang seorang anak kecil yang bijaksana juga. Nah, pengen tahu ceritanya? Ya, ceritanya begini. Pada suatu ketika tinggallah seorang anak kecil yang bernama siapa ya? Namanya Paijo. Paijo tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia berlima tinggal dalam satu rumah. Rumahnya terpencil di desa. Bapaknya Paijo, ibunya Paijo, kakaknya Paijo, Paijo sama adiknya Paijo. Paijo suatu ketika diajak jalan-jalan ke pasar, bukan ke mall. Di sana nggak ada mall, adanya pasar. Di pasar Paijo melihat ada ayam yang kecil-kecil, tapi warna-warni. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Pernah lihat ayam kecil-kecil yang warnanya merah, kuning, hijau, ada yang ungu? Ya. Nah, kayak gini nih ayamnya. Ada merah, putih, kuning, ada yang biru, ada yang ungu. Nah, pernah lihat kan? Ya, pernah kan? Nah, Paijo pengen beli itu. Lalu sama bapaknya dibelikanlah ayam yang warna-warni itu. Dia dibelikan 3 ekor ayam. Nah, ceritanya begini. Ketika di pasar ini, nah ini dia ayam-ayam yang lucu dan warna-warni yang membuat Paijo tertarik untuk memilikinya. Setiba di pasar itu, setelah melihat ayam warna-warni ini, Paijo minta kepada ayahnya untuk bisa dibelikan ayam ini. Dia meraihnya supaya bisa diberikan. Papa belikan, Papa belikan. Padahal saat itu bapaknya tidak punya uang banyak untuk bisa membeli ayam itu. Hanya bisa membeli 3 ekor ayam untuk Paijo. Paijo senang sekali dibelikan 3 ekor ayam yang lucu-lucu. Dia sangat menyayangi ketiga ekor ayamnya itu. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Paijo tidak pernah lupa memberi ayamnya makan. Bahkan sebelum dia sarapan, dia kadang memberi makan ayamnya terlebih dahulu. Karena Paijo begitu menyayangi ketiga ekor ayamnya. Pulang sekolah, dia juga selalu memberi makan
langsung setelah pulang sekolah dia nyari ayamnya dan dikasih makan. Sore sebelum dia menjelang malam, dia selalu juga memberi makan ayam itu. Dia sangat senang dan sayang pada ayam-ayamnya itu. Nah, karena Pak Ijo begitu sayang dan selalu mengasihi makan ayam-ayamnya, ayam-ayam itu cepat tumbuh besar. Dari hari ke hari semakin besar. Namun setelah ayam-ayam itu besar, hilang warna-warni yang dulunya ada kuning, ada ungu, semua berubah menjadi putih semua. Namun walaupun ayamnya sudah tidak warna-warni, Pak Ijo tetap sayang ketiga ayamnya itu. Nah, setiap pulang sekolah, kadangkala dia menyisakan air minum yang dibawanya untuk bekal sekolah. Tempat minumnya dibagi untuk ayam-ayamnya. Kasih minum yang dia bawa ke sekolah habis sekolah. Saking sayangnya Pak Ijo dengan ketiga ayam-ayam itu, sehingga ayam-ayamnya tumbuh menjadi ayam yang sehat. 3 ekor ayam yang tumbuh gemuk-gemuk dan menyenangkan. Pak Ijo sangat sayang kepada ketiga ayamnya itu. Nah, ayamnya Pak Ijo udah besar, udah yang gede ada dia 3 besar semua. Nah, Pak Ijo tadi sangat sayang sekali dengan ayamnya ya. Pulang sekolah pakai minumnya aja tadi pakai apa? Oh, itu tempat yang buat minum. Sangunya Pak Ijo sekolah, tempat minumnya dikasih minum buat ayamnya karena saking sayangnya Pak Ijo dengan ketiga ayamnya tadi. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Pak Ijo panennya gagal. Yang biasanya panen singkong, singkongnya nggak ada. Yang biasanya panen beras, berasnya nggak ada. Dan yang tinggal saat itu Bapak Ibunya Pak Ijo hanya punya beras, nggak punya uang. Lalu Bapak Ibunya Pak Ijo bingung, ini gimana ya? Kita mau makan apa? Kita cuma punya beras toh. Kita mau beli lauk, nggak ada. Kita mau masak sayuran, itu daun singkongnya sudah kering semua. Lalu gimana? Masa kita makan nasi doang? Gimana ya Pak? Kata ibunya Pak Ijo. Lalu bapaknya Pak Ijo pikir, gimana ya Bu? Aduh, aku sudah nggak bisa lagi kerja di kota. Di kota sudah sangat sulit cari pekerjaan. Aku sudah berusaha mencangkul, menanam padi, menanam singkong. Ya hasilnya nggak ada ini. Ya puji Tuhan kita masih punya beras. Cukup, tapi kita nggak punya apa-apa untuk bisa punya lauk. Nah, ternyata ketika bapak ibunya Pak Ijo cerita itu, si Pak Ijo ini, anak yang bijaksana ini, dengerin. Oh, bapak sama ibu itu baru susah ya, nggak punya uang. Mau makan sulit, hanya cuman beras doang. Oh, makanya tadi pagi ibu cuman bikin bubur, nggak ada lauknya. Oh, ternyata bapak nggak punya uang, ibu juga nggak punya uang. Gimana ya? Aku sih ada 3 ayam, itu udah gede. Tapi itu kan ayam kesayanganku, masa harus disembelih buat keluarga? Kan kasihan.
Wah, itu kan aku pelihara dari kecil, waktu masih lucu-lucu, warna-warni, sampai sekarang udah besar, aku sayang banget. Tapi kasihan juga bapakku, mamaku, ibuku kasihan, nggak punya lauk. Gimana ya? Lalu Pak Ijo berdoa pada Tuhan, Tuhan Yesus tolong Pak Ijo beri kebijakan supaya Pak Ijo bijaksana. Nah, lalu Pak Ijo merenungkan lagi, dia harus memilih lauk untuk keluarganya. Bapak, tadi siapa keluarganya? Bapaknya, ibunya, kakaknya Pak Ijo sama adiknya. Nggak ada lauk, cuma ada nasi doang, beras doang. Lalu setelah berdoa, Pak Ijo diberi hikmat, diberi kebijaksanaan. Lalu Pak Ijo bilang sama bapaknya, Pak, sebenarnya sih aku sayang sama ayam-ayamku itu yang Bapak beliin dulu. Tapi nggak apa-apa lah, ayam disembelih aja supaya kita bisa makan, punya lauk. Nggak apa-apa, besok lagi kalau punya uang beli lagi ya Pak, nggak apa-apa ya. Pak Ijo sangat bijaksana mengambil keputusan ketika harus memilih ayam yang dicintai atau keluarga yang dicintai. Pak Ijo rela berkorban demi keluarganya. Ayam kesayangannya yang dia pelihara dari kecil sampai besar, akhirnya dia berikan kepada keluarganya. Di sini Pak Ijo menjadi anak yang bijaksana, bisa mengambil keputusan yang baik dan benar untuk keluarganya. Walaupun dia masih kecil, tapi diberi kebijaksanaan oleh Allah untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita pengen kan ya jadi anak-anak yang bijaksana? Nah, untuk itu kita harus belajar seperti Salomo. Salomo mendapat kebijaksanaan, dia minta kepada Allah. Pak Ijo juga berdoa supaya dia dapat kebijaksanaan, Allah berikan kebijaksanaan. Nah, sekarang yuk kita berdoa yuk supaya kita diberi kebijaksanaan oleh Allah. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama memohon berkat-Mu. Berikan kami kebijaksanaan seperti Engkau memberi kebijaksanaan pada Raja Salomo. Biarpun kami masih kecil dan masih kanak-kanak, berikan kami hati yang bijaksana, yang rela berkorban untuk teman-temanku, untuk saudara-saudaraku, dan juga untuk keluargaku, juga untuk semua orang. Berikan kami kebijaksanaan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai di sini ceritanya. Kita ketemu lagi di minggu lain, di kesempatan yang lain. Kita kembali memuji Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, puji Tuhan, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu hari ini. Biarlah apa yang disampaikan
Firman pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan terus melindungi kami, terus menjaga kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Berilah kami juga kesehatan selalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus melindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan bersatu dalam doa yang telah Kau ajarkan pada kami Tuhan, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.